Kalau nggak tadi, hari ini ya. Nah, uploadnya ada hari ini kok. Udah ada. Sudah ada, di draft ada ya. Seperti biasa, di draft ada. Yuk, langsung aja. Jawabannya berapa ini? Udah siap kan semuanya? Atau ada yang mau kata-kata dulu, silahkan. Kata-kata. Karena mumpung masih tanggal 6. Ada, nggak ada? Langsung aja? Oke, let's go. Langsung ya. Ini berapa ya? Semoga mudah-mudahan nanti selesai ya, sampai dengan yang nomor 45. Ya, kita usahakan yang terbaik untuk semuanya. Ya, kita usahakan selesai sampai dengan nomor 45. Maksudnya tuh itu. Maksudnya apa sih ya? Ya, sebentar. Yuk, udah siap kan semuanya? Oke, yuk let's go. Nomor 4. 1, 2, 3 udah kemarin. Misalkan nanti di akhir kok waktunya sisa, ya nanti kita bahas ulang ya yang nomor 1, 2, 3 ya. Tapi kita seingat aku kemarin udah sampai yang nomor 3 gitu loh. Yuk, nomor 4. Malah ngapet dulu. Diketahui sekian. Jika ini ya, ini, terus ini gitu kan. Pertanyaannya, manakah dari angka berikut yang tidak? Ini kalimatnya tidak ya. Tidak di sini ada kata tidak. Jadi tidak termasuk dari himpunan XY. XY itu kan artinya X kali Y. Maka karena X dikalikan dengan Y, artinya tuh kayak gini loh teman-teman. Jadi dia tuh ada dua. Dua. Ya, ada minimum dan juga ada maksimum. Jadi akan kita cari dua-duanya. Nilai yang minimumnya dan nilai yang maksimumnya. Jadi begini, X, Y kurang dari sama dengan, yang di sini berarti nilai minimum, sedangkan yang di sini berarti dia adalah nilai maksimum. Kemudian untuk mendapatkan maksimum sama minimumnya itu berarti begini cara, karena perkalian, kalau minimum justru dicari nilai positif yang paling besar dan negatif yang paling kecil, kan? Berarti untuk minimumnya positif terbesarnya adalah berapa itu positif terbesarnya? Walaupun ini ya berarti ya 5 ya. 5 yang mana? 5 yang ini. Loh. Nah. Can you wait a minute please? Saya kira pensilnya nggak mau ya. Oh, udah. Kenapa kok? Oh, udah. Maaf. Panik. Panik dikit. Oke, ini kan berarti kan yang positif terbesar kan 5, terkecilnya min 4. Jadi untuk nilai minimumnya adalah 5 kali minus 4. Gitu loh, paham ya ini ya? Oke. Nah, kemudian untuk maksimumnya, aduh. Ini tak tulis dulu nggak? Positif terbesar sama negatif terkecil. Nah, kalau nilai maksimum berarti positif terbesar sama negatif terbesar. Positif terbesar semua. Kan? Positif terbesar sama positif terbesar, ya kan? Kalau positif terbesar, ya kan? Berarti untuk yang nilai minimumnya adalah 5 dikalikan min 4, ya kan? Kurang dari sama dengan XY, kurang dari sama dengan positif terbesarnya kan 5 kali 5. Tapi untuk 5 yang satunya, karena dia tidak ada sama dengannya, berarti ini nggak pakai sama dengan. Nah, sehingga ini kan minus 20 kurang dari sama dengan XY kurang dari 25. Berarti yang tidak termasuk yang mana? Jawabannya adalah yang 25, yaitu yang delta Rabung. Terima kasih neutron. Sama-sama, karena kalimatnya di sini adalah yang tidak termasuk, seperti itu. Paham? Oke ya, paham ya teman-teman ya? Oke.
Lanjut, yang nomor berikutnya. Nomor 5. SS-nya nanti di akhir aja. Oh ya, ini nih. Bingung yang 5 kali minus 4. Ini 5 kali minus 4-nya dari sini. Ambil antara ini positif yang paling besar atau negatif yang paling kecil. Karena kita mau ambil yang minimum. Jadi kalau kita mau ambil yang minimum, pilih positif yang paling besar sama negatif yang paling kecil. Terus kalau terbesarnya itu dari antara dua, iya betul, terbesarnya tuh antara dua himpunannya itu, betul. Jadi di antara ini sama ini untuk yang terbesarnya atau yang maksimum, oh maksudnya terbesar ini toh, betul, terbesarnya antara dua himpunan ini, X sama Y. Misalnya antara X sama Y, yang paling terbesarnya di X, berarti yang diambil di X-nya. Terkecilnya ambil yang Y, kayak gitu. Nah, di antara kedua himpunan itu. Paham belum maksudnya? Oke. Bisa dipahami sekarang? Ini, makanya ini tak kasih keterangannya seperti ini. Tapi kalau yang terbesar, ambilnya yang positif-positif terbesar. Kenapa enggak terkecil dengan terkecil? Yang minimum. Kenapa kok enggak yang terkecil dengan yang terkecil? Karena kalau kita ambil yang terkecil sama terkecil, misalnya di sini kan terkecilnya 0 nih. Kalau kita kalikan dengan min 4, hasilnya kan 0. Padahal masih ada yang lebih kecil lagi dari 0, yaitu negatif gitu loh. Nah, seandainya nanti kok di sini negatif, ini negatif kan, misalnya kan, kalau negatif dikalikan negatif kan nanti hasilnya positif, padahal masih ada yang hasilnya negatif gitu loh. Oh, berarti cari nilai perkalian paling kecil, betul. Jadi dia tuh akan mencari nilai perkalian yang paling kecil sama, misalnya nilai perkalian untuk yang paling minimum sama cari perkalian untuk yang paling maksimumnya, betul, seperti itu. Karena ini X kali Y perkaliannya. Misalkan nanti ternyata pertanyaannya di sini adalah X ditambah Y, berarti yang dicari adalah penjumlahan minimum dan penjumlahan yang maksimumnya, seperti itu. Oke, bisa dipahami belum? Paham Kak? Oke, let's go. Kalau gitu kita lanjutkan lagi ya. Oke, nomor selanjutnya. Yuk, nomor 5. Jika panjang dari suatu persegi panjang adalah 1/2-nya dari lebar persegi panjang tersebut. Oke, ini akan kita gambarkan dulu. Jadi kelihatannya nih maksudnya ada dua gitu lah ya. Persegi panjangnya. Nah, ini yang pertama. Loh, kok nggak persegi panjang? Gini ya. Oke, ini persegi panjang yang pertama gitu ya. L1 sebut saja luasnya ya. Panjangnya adalah 1/2-nya ini loh. Dari kalimat ini. Panjang dari suatu persegi panjang adalah 1/2-nya dari lebar persegi panjang tersebut. Jika lebarnya adalah L, berarti kan panjangnya itu L ditambah 1. Sedangkan jika panjangnya ditambah 3 cm dan lebarnya ditambah 2 cm, oke, berarti ini akan ada persegi panjang yang kedua yang mana ukurannya tuh bertambah gitu kan. Ini yang kedua ya, luas yang kedua, panjangnya ditambah 3. Berarti ini kan gini kalimatnya, panjangnya yang, oh ini gini aja. Ini berarti P ditambah 3, sedangkan yang di sini lebarnya adalah L ditambah 2, kan gitu. Persegi panjang tersebut luasnya bertambah. Oh, berarti ini dari kalimat bertambah itu kelihatan bahwa L2 adalah 33 ditambah L1 atau L1 ditambah 33 karena bertambah. Oke, sampai sini paham ya? Nah, pertanyaannya adalah luas persegi panjang mula-mula. Berarti awalnya tuh luasnya berapa gitu kan? Padahal untuk luas yang pertama ini kan luas yang pertama kan ini ya. Ini luas yang pertama itu kan jelas panjang kali lebar ya. L1 adalah P kali L. Ini L1-nya. Sedangkan yang L2 berarti P plus 3 dikalikan dengan L plus 2. Ya kan? Karena ukuran panjangnya kan bertambah 3 dan lebarnya bertambah 2.
Oke, bisa dipahami ini ya. Oke, kemudian dari luas yang kedua ini kita kalikan dulu satu per satu gitu loh. Jadi ini kita pingkan dulu seperti ini. Nah, itu jadi berapa L2-nya? Berarti kan jadi P kali L kan P kali L, ya kan? Ditambah 2P, ditambah 3L, ditambah 6. Oke ya. Oke nih ya, oke. Dan kita tahu bahwa dari pernyataan yang pertama tadi, yang luas 1, yang ini, P kali L itu adalah luas yang pertama. Jadi yang ini akan kita ubah menjadi luas yang pertama. Ya kan? Berarti ini L2 sama aja L1 ditambah 2P ditambah 3L ditambah 6. Kan? Oke. Paham? Nah, kita tahu bahwa ya kan? Oke ya, ini bisa dipahami ya. Oke, kita tahu bahwa luas yang kedua udah diketahui kan ini. Nah, L1 yang ini ya tadi yang udah diketahui dari soalnya tuh loh. L2 itu adalah L1 ditambah 33. Di sini L2-nya kan ini. Oh, berarti bisa kita samakan. Berarti maksudnya di sini adalah L1 ditambah dengan 2P itu ya. L1 ditambah 2P tambah 3L tambah 6 itu sama dengan L1 ditambah 33. Kan? Nah, L1-nya kan dicoret habis. Karena L1 kurangi L1 kan jadinya habis nih. Ya, oke. Sementara kita tahu bahwa panjang adalah lebar ditambah 1. Dari kalimat yang pertama. Sehingga panjang P ditambah, salah, maksudnya bukan P, apa namanya L. L ditambah 1 ditambah 3L ditambah 6 sama dengan 33. Oh, namanya langsung dipindah aja boleh nggak sih? Boleh. Jadi sama dengan 33 dikurangi 6. Nah, oke, mari ini kita pingkan lagi nih ya, kita pingkan karena saya suka warnanya pink. Jadi kita pingkan ya. Oke. P-nya diganti L. Oh, betul, P-nya diganti L, betul. Atau nggak usah, betul, P-nya diganti L, betul. Oh, itu tadi ternyata yang barusan. Betul ini. P-nya diganti L dari yang ini ya. Nih, L ditambah 1 kan? Betul. P-nya diganti itu ya. Sehingga ini menjadi 2L ditambah 2 ditambah 3L sama dengan 33 dikurangi 6, 27. Nah, berarti kan 5L 27 dikurangi 2. Berarti 5L-nya 25. Berarti L-nya berapa? 5. Oke, kita sudah mendapatkan L. 5. Ini L-nya. Ini baru L. Dapat P enggak? Dapat. Kan tadi P-nya adalah lebar ditambah 1. Berarti P-nya 5 ditambah 1. Maka P sama dengan 6. Udah deh, dapat panjang sama lebar. Oke, let's go. Berarti luas mula-mula berapa? 30. Betul. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang B. Sambung. Oke. Terima kasih ya kan. Sama-sama. L awal tak tulis di sini ya. Luas mula sama dengan panjang kali lebar berarti 6 kali 5 sama dengan 30. Rabu. Terima kasih ya sama-sama. Oke, ada pertanyaan belum? Gimana? Apakah terlalu santai? Apa kurang cepat apa gimana? Boleh komen. Mau tanya dulu juga boleh. Ada nggak pertanyaan? Kalau nggak ada, langsung kita lanjut. Oke. So far so good. Ih, kan nggak disponsorin. So good. Oke, let's go. Cepetin lagi, oke.
Jangan deh, ngos-ngosan deh. Ngos-ngosan. Gue ingat usia soalnya aku nih udah agak tua kan, jadinya nanti gampang ngos-ngosan. Kalau cepet-cepet. Ya Allah. Jadi diketahui M dan N adalah dua bilangan positif dan rata-rata dari O, M sama N. Oh ini nih ya. Rata-rata dari 3, 6, 7 dan N itu sama dengan rata-ratanya tuh sama. Jadi yang ini tuh 4, yang ini tuh 3, tapi kan rata-ratanya tuh sama gitu loh. Kita agak santai aja Mbak. Oke deh, agak santai ya. Santai seperti di tepi pantai. Ya, siap. Terus pertanyaannya di sini adalah perbandingan antara M dan M berturut-turut adalah rata-rata. Berarti kan jumlahnya ya. Jumlahnya dibagi banyaknya. Oke, baik. Jadi berapa itu? Kaget. Kaget kok kagetan ya Allah. Astagfirullahaladzim. Berarti gimana nih rata-rata? Rata-rata 3 tambah 6 tambah 7 tambah N. Kalau karena ini 4 berarti dibagi 4 gitu kan. Sama dengan rata-rata yang M 4 sama 8. Berarti bagi M ditambah 4 ditambah 8. Tapi ini karena cuma 3 bilangannya, sehingga tinggal dibagi 3. Oke, kita jumlahkan dulu aja kali ya. Boleh deh. Ini jumlahnya berapa? 3 tambah 6 tambah 7. Surat 16 ya. 16 ditambah N per 4. Sama dengan, ini dijumlahkan berapa? 4 tambah 8 itu berapa? 12 ya. M ditambah 12 dibagi 3. Oh, ada yang habis ternyata nanti. Kok gitu? Ya kan ini dibagi 4 kan. 4 itu kan milik bersama. 3-nya juga milik bersama kan. Nah, jadi kayak kita bagi sendiri-sendiri gitu loh. Kan enggak? Jadi 16-nya dibagi 4, M-nya juga dibagi 4. Yang ini juga sama, M-nya dibagi 3, 12-nya juga dibagi 3 gitu loh. Nah, kan 16 dibagi 4 berapa? 4 kan? Ditambah N per 4 sama dengan M per 3 ditambah, nah 12 dibagi 3 juga 4 lah. 4-nya kan bisa kita habis itu ya kan, karena nggak masalah kode habis, nggak apa-apa kan, 4 dikurangi 4 ini juga akan habis gitu loh ya kan. Berarti jadi berapa? Berarti sisanya adalah M per 4 is equals to, banyak banget dengan kalau saya gitu, M dibagi 3. Karena pertanyaannya perbandingan antara MN, jadi M-nya yang atas ya. Nah ini tinggal kita tukarkan aja ini loh, seret, ini kita tukar aja ini. Kan jadinya 3 per 4 itu sama dengan M per N. Loh, M per, salah. Maaf ya, aku tuh ngomongnya N loh udahan, tapi kok ya nulisnya 4. Ini maksudnya tuh M per N gini loh ya maksudnya. Nah, terus ini kan M per N. M per N itu kan artinya perbandingan antara M sama N. M banding N. Berarti kan 3 banding 4. M sama N. M, N, M. Lulu. 4 itu maksudnya ya. M, N, M. Meli, N, neutron. Terima kasih neutron. Sama-sama. Jawabannya yang mana? A. Oke. Dah. Selesai. Nomor 6. Ada pertanyaan belum? Nah, kita belum. Mbak tanya apa gitu? Asal jangan tanya status saja. Soalnya kalau status masih sama, diakuin orang tua. Ya. Belum buat kakak sendiri kan. Kalau pertanyaan nggak ada. Kalau kita tanya kapan? Ya Allah. Jawabannya pasti kalau itu ya. Sedih kasihnya. Sedih kasihnya. Ada pertanyaan belum? Nggak ada. Beneran nih, nggak ada. Udah paham kan? Paham ya? Aman. Oke, next. Let's go. Nomor 7. Pak Karyo membeli 20 kg beras jenis A. Oke, 20 yang jenis A itu masing-masing 6.000 per kilo. Oke, 30 kg jenis B dengan harga Rp4.000 per kilo. Kedua jenis tersebut kemudian dicampur. Baik, dicampur. Agar Pak Karyo mendapat untung 4%. Oh, menghendaki untungnya adalah 4%. Maka beras dijual dengan harga
dicampur. Oke, pertama yang 20 kilo itu kan harga per kilonya 6.000 jenis A. Kita cari dulu yang harga pembeliannya ya, antara jenis A sama jenis B, gitu ya, kawan-kawan. Teman-teman aja deh. Berarti untuk yang gimana cara menulisnya gimana? Harga beli. Harga beli. Ya, untuk yang jenis A. Berarti 20 kali 6.000. Berapa itu? 20 kali 6.000 itu berapa? 120.000. Terus yang B. Berarti 30 kali 4.000. Oke, berarti 120.000. Maka totalnya berapa ini totalnya? Nah, ini totalnya, total pembeliannya berarti berapa? Total harga belinya. Berapa itu? 240 ya. Oke. Total 240.000. Kita cek dulu untungnya. Karena menghendaki untung 4%. Kok miring ya? Aduh, nggak bisa lurus ya. Kalau miring berarti siapa yang miring? Saya ya. Oke. Untung 4%. Ya, otomatis untung 4%-nya itu dari yang 240.000. Jadi 4 per 100 kali 240.000. Langsung aja kita habisi yang bisa dihabisi. Siapa yang bisa dihabisi? Nolnya 2, nolnya 2, ya kan? Oke, 4 kali 4, 16, 1, 96. Ini berarti 96 ya? 96. B. Masuk 9.600 sih? Oh iya ya. Ya, 9.600. Ya, karena cuma 4% sih untungnya. Nah, berarti penjualannya harusnya berapa? Total penjualan berarti 240.000 ditambah dengan 9.600 adalah 249.600. Berarti harga jual per kilo. Nah, harga jual per kilogramnya totalnya itu kan berarti jadi berapa kilo sih? 20 sama 30 itu jadi totalnya 50 kan? Berarti ini dibagi 50 berapa itu? 4 ya? 4 nolnya dihabisi dulu tuh 4, habis itu 4, 49 jadi yang 49 92. Ya ampun, 92. Jadi jawaban yang tepat adalah yang Delta. Rambung. Terima kasih Neutron, sama-sama. Oke. Kenapa 50 Kak? Karena totalnya beras yang A kan 20, yang B 30 dicampur, jadi kan total berasnya jadi 50 kilo. Karena dibaginya 50 gitu. Oke. Kaget aku. Ternyata ikut. Bisa dipahami belum? Oke. 9.600 tadi dari mana? 9.600-nya ini keuntungan yang 4% dari total pembelian. Untungnya. Karena menghendaki kan dapat untung tuh 4% gitu. Nah, 4% dari siapa? Nah, dari yang 240.000. Oke, let's go. Next ya. Yang nomor selanjutnya. Nomor selanjutnya ya. Nomor 8. Nah. Aduh, nomor 8. Dream itu apa tuh? Iya benar. Ya kita nggak usah mikirin dream itu apa ya. Yang penting ada sebuah dream, isinya minyak, isinya sepertiga lagi. Ya, jadi sepertiga bagian. Apabila ke dalam dream dituangkan 3 liter minyak, maka dream itu menjadi 2/5 bagian. Oh, oke. Kapasitas dari dream tersebut adalah berapa kapasitasnya? Loh, kita pakai misal aja. Misal kapasitasnya apa? Dream sama dengan tong dari besi. Iya. Bener toh? Tong dari besi kan? Ini ya, kalau tong dari seng apa jadinya? Enak kalau itu. Tongseng atau itu enak kalau itu. Tongseng istilah kodek tongseng. Yuk, berarti berapa? Kita pakai misal aja ya. Apa namanya yang dimisalkan ya, kapasitas dreamnya gitu loh. Total kapasitasnya. Total kapasitas dream apa ya? Misalnya apa ya?
Jangan X, masa X terus, N aja lah neutron. Terima kasih neutron. Sama-sama. Misalkan kok jam-jam segini tuh biasanya di TV tuh ada ini, ada SpongeBob ya. Udah mulai belum ya SpongeBobnya jam segini ya? Udah bubar. Kalau 2:30 tuh nanti Doraemon. Sama-sama. Mulai belum ya? Udah bubar. Misalkan kapasitas N. Kan mula-mula isinya sepertiga bagian, berarti mula-mula kan sepertiga N, ya kan? Sepertiga N kan mula-mulanya. Nah, apabila ke dalam brain dituangkan 3 liter, jadi kan sepertiga N itu ditambah 3, nggak pakai N tapi karena 3 liter aja, maka brain itu menjadi 2/5 bagian, berarti ini sama dengan 2/5 N gitu loh, ya kan? Nah, tinggal bilang ruas deh, jadi berapa ini? Sepertiga N disudah 2/5 N sama dengan 3, kalau dibagi jadi minus 3. Oke, mari kita samakan penyebutnya per 15. 15 dibagi 3, 5N dikurangi 6N ya, ini sama dengan minus 3. Berarti ini minus salah minus 1N per 15 itu kan min 3. Nah, karena ada min habisin aja ya minnya ya, yang ini ya, minnya habis ya, habis ya. Terus ini tinggal kita kalikan, seret, berarti N sama dengan 3 kali 15. 3 kali 15 adalah 5, salah, maksudnya 45 liter. So the answer number H is E. Terima kasih neutron, sama-sama. Learning is super fun. Iya kok. More. Learning is more. Oke. Ada pertanyaan belum? Kak, lihat yang nomor 7. Oke, ini yang nomor 7. Ini yang nomor 7. Siapa nih? Oke, Fajar. Ada Fajar, Rafael, terus siapa lagi ya? Banyak ya ternyata ya. Ada aja. Astagfirullahaladzim. Tak bisa. Oke, next. Ini yang nomor 8 ya. Ada pertanyaan belum? Nggak ada? Belum? Nggak ada ya? Lu bisa kayak ketawa sendiri ya. Ngomong sendiri, dijawab sendiri, tanya sendiri. Let's go, nomor selanjutnya, nomor 9. Ada 2 karung terigu, 2 karung ya ini, masing-masing 2 karung, tapi masing-masing. Yang satunya 15, yang satunya 25. Pada masing-masing karung terjadi penyusutan. Penyusutan itu namanya aja menyusut. Berarti kan berkurang besarnya berturut-turut 2% dan 2,4%. Jika isi kedua karung tersebut digabungkan, keduanya itu digabung, persentase penyusutan isinya menjadi berapa persen? Ya tetap cari dulu penyusutannya, dengan penyusutan. Yang pertama 2% dari 15 sama 2,4% dari 25. Ini berapa ya? Kalau bisa dihabisi langsung aja dihabisi sih. Kalau aku gitu ya. Ini coret 1. Enggak deh, ini 30 ya berarti. Ini kan 30 per 100. Berarti 0,3 kilogram. Kalau yang ini berapa? 2,5 kali 2,4. 25 kali 2, 50. 51. Enggak deh, 50. 60 ya, 60. 25 kali astagfirullah
25 kali 2,4 itu berapa ya? Betul ya, 60 ya. Oke, 60. Berarti ini 60 per 100, 0,6 kilogram. Jadi total dari penyusutannya adalah totalnya adalah 0,9 kilo. Padahal total terigunya 15 ditambah 25 itu berapa? 40 kilo ya. Oke, berarti persentase penyusutan. Persentase total penyusutan adalah 0,9 per 40 kali 100%. Oke, ini dihabisi nggak masalah sih, kita habisi ya kan. Gimana ini berarti 900, ini 0 aja, 0 kan, jadinya berapa itu? 9 per 4%. 9 per 4 itu berapa? 9 per 4, betul. Betul 2,25. Oke, sip sekali ini, 2,25%. Jadi the answer number 9 is B. Oke, terima kasih Neutron, sama-sama. Oke, bisa ya ini ya. Ini panggilannya siapa? namanya enak banget lah, namanya dendeng sapi. Bisa-bisanya kamu kepikiran dengan nama seperti itu dari mana? Let's go, nomor selanjutnya ya, langsung aja ya, nomor selanjutnya ya. Ini kan, ini harus satu-satu ya Mbak, nggak boleh dihitung digabung gitu. Kalau digabung gimana nanti? Sebentar. Nggak bisa, soalnya sendiri-sendiri penyusutannya. Maksudnya kayak, oh dia beratnya kan beda atau ini. Kalau misalnya digabung, misalnya nih, ini terus mau ditambahkan dengan yang ini juga nggak bisa. Karena beda. Kalau diskon ganda itu malah bisa. Diskon ganda. Kok gerak sendiri ya? Diskon ganda malah bisa, tapi kalau yang ini penyusutan nggak bisa, harus sendiri-sendiri, sama kayak yang tadi tuh loh, kausan. Oke, let's go. Nomor 10. Umar memiliki sebidang tanah 2/5 bagian dari tanah yang dimilikinya dia bangun menjadi rumah tinggal. Oh, 2/5-nya buat rumah, 1/4-nya dijadikan kolam renang, 2/3 dari sisanya dijadikan pekarangan 2/3 dari sisanya dijadikan pekarangan rumah. Oke, kita cek dulu sisanya nih berarti ya kan, karena ini 2/3 dari sisanya, ada kalimat dari sisanya nih loh. Nah ya kan, terus jangan seluruhnya. Oke, kita cari dulu sisanya. Berarti pertama kita cari yang dipakai untuk rumah sama kolam renang dulu. Rumah sama kolam renang. Berarti 2/5 ditambah 1/4. 2/5 ditambah 1/4 per 20. 20 dibagi 5, 4 kali 2, 8 ditambah 20 dibagi 4, 5. Berarti 13/20. Bener nggak sih? Betul ya, bagian. Berarti sisanya berapa? Nah, tinggal kita cari dulu sisanya. Sisanya adalah bagiannya kan otomatis 1 toh, dikurangi 13/20. Ya, per 20 dikurangi 13 itu berarti berapa? 7/20 bagian. Nah, yang dipakai untuk pekarangan ini kan, pekarangan adalah 2/3 dari sisanya, berarti 2/3 dari 7/20 ya kan. Berarti berapa ini yang untuk pekarangan? Ini boleh dihabisi kalau ada yang bisa kita habisi. Saya ini 1, ini 10 ya, berarti 7/30 kan ya, 7/30 bagian. Dan ini adalah luasnya itu 112 cm.
Meter ya ini maksudnya, bukan senti ya. Kali senti 1 meter doang. Itu bukan senti ya, maksudnya meter ya. Oke, maka luas seluruhnya adalah luas tanahnya, ini tinggal dibalik aja, 30/7 kali 112. Ini kita habisi berapa ini kalau dihabisi 1 set 42 37 6 16 kali 3 480 meter persegi. Berarti jawaban yang tepat adalah yang E. Terima kasih Neutron, sama-sama. Oke. Ada pertanyaan belum? Nih. Ada pertanyaan? Tidak ada. Ada belum? Oh, ada. Kenapa dibalik? Karena yang diketahui adalah bagian untuk ini loh, yang dijadikan pekarangan. Ya kan? Nah, 7/30 bagiannya itu kan yang 112. Jadi yang untuk pekarangannya gitu loh. Sementara yang ditanyakan adalah luas tanahnya. Nah, makanya tinggal dibalik gitu. Karena yang akan kita cari itu yang utuhnya, bukan yang untuk pekarangannya. Tapi yang diketahui yang untuk pekarangannya kayak gitu. Kayak dibalik. 2/3 tadi dari mana? Dari soal yang sudah diketahui. Ini 2/3 dari sisanya. Nah, 2/3-nya dari sisanya. Ya kan? Oke. Ada lagi pertanyaan? Oh iya. Let's go. Lanjut. Lanjut ini? Ya, yuk lanjut yuk. Oke. Hah? Ada pertanyaan? Ada? Nggak ada? Yuk lanjut. 11. Waduh, gimana nih? Dua buang. Ini maksudnya 2 buah ya. Typo. Aduh, punggungnya kepentok bersih. Itu maksudnya 2 buah ya. Aduh. Berselisih 3 dan luas permukaannya berselisih. Oke. Rusuknya berselisih 3, luas permukaannya berselisih 270. Panjang rusuk kubus yang besar. Oh, ada 2 kubus. Berarti misal M sama N aja ya. Nelly. Misalkan rusuk yang besar M, terus rusuk yang kecil N. Boleh kan? Boleh lah. Berselisih 3. Oh, berarti pertama-tama bahwa diketahui M dikurangi N itu kan sama dengan 3. Luas permukaannya berarti 6M kuadrat dikurangi 6N kuadrat 270. Oke, ini bisa dibagi 6 kan? Jadi kita bagi 6 aja. Yang mana sih yang dibagi 6 ini loh? Nih, tuh ini kan bisa dibagi 6. Oke, berarti kalau dibagi 6 itu jadi berapa? N kuadrat dikurangi N kuadrat 270 dibagi 6 itu berapa? 45, ya kan? 45. Nah, mak teratap. Terus ini sama ini bisa kita satukan. Maksudnya gimana? Kan M kuadrat kalau dikurangi N kuadrat 45, M kuadrat dikurangi N kuadrat kan M plus N, M min N. Sementara yang ini jelas 3. Karena udah diketahui ya di soalnya kan. Berarti M ditambah N kali 3 sama dengan 45. Berarti M tambah N-nya kan 45 dibagi 3 tuh. Maka M tambah N adalah 15. Nah, dapat deh 2 pernyataan. Yang pertama ini, nah yang kedua yang ini nih. Nah, eliminasi substitusi untuk mencari panjang rusuk kubus yang besar, yaitu yang M-nya. Nah, berarti kita mendapatkan M tambah N 15, M dikurangi N 3. Karena kita mau mencari M, ditambah aja. Soalnya kalau ini kita tambah, kita bisa menghabisi N. Nah, berarti jadi 2M sama dengan 18. M-nya 18 dibagi 2, 9 cm. Lambung.
Jadi jawaban yang tepat adalah yang delta. Terima kasih Neutron, sama-sama. Ada pertanyaan nggak? Ada? Nggak ada? Ada nggak ini? Oh, ini ada. 6M sama 6N-nya dari mana? Dari luas permukaannya berselisih 270. Kan kalau luas permukaan itu 6R kuadrat itu loh rusuknya. Jadi kalau yang besar 6M kuadrat, kalau yang kecil 6N kuadrat gitu. Maka kalau selisih, kan ini loh berselisih. Luas permukaannya berselisih. Paham belum? Oke? Okay? Oh ya, lanjut. Oke, okay, let's go. 12. Nah, ini loh. Bilangan terbesar N. Sehingga, bilangan terbesar ya, ini yang ditanyain ya. Sehingga, ini tuh bisa membagi ini. Jadi, ini tuh bisa dibagi 8 pangkat. Berapa sih? Gitu loh maksudnya tuh. Maka yang akan kita cari dari yang ini 22 pangkat 22. Oke, 22 pangkat 22. Nah, 22 pangkat 22. 22 itu kan 2 kali 11. Kan? Tak tulis. Ini masih pangkat 22. Ya kan? Berarti kan ini dipangkatkan sendiri-sendiri. 11 pangkat 22 ya kan? Ini kan nanti akan dibagi sama 8 pangkat N. Tak tulisnya gini. Gini sebentar, tak tulisnya gini ya, biar lebih enak. 22 pangkat 22 dibagi 8 pangkat N. Nah, ini kan 2 kali 11 kan? Dibagi 8 adalah 2 pangkat 3. Tapi dia masih pangkat N. Berarti 2 pangkat 22 kali 11 pangkat berapa? Ya 22 juga kan? Dibagi 2 pangkat 3N. Ya kan? Oke. Artinya, nih, yang sama-sama, ini kan bilangan pokoknya sama-sama 2. Nah, itu kita samakan. Jadinya tuh gini. 2 pangkat 22 itu sama dengan 2 pangkat 3N. 7, betul. Betul. 7. Sehingga ini kan sama dengan ini, ya kan? 3N sama dengan 22. Nah, N-nya kan 22 dibagi 3. Nah, 22 dibagi 3. Paham aku. Maaf ya. Nah, 22 kalau dibagi 3 itu kan 7 koma. Kenapa kok yang diambil yang 7? Kenapa kok nggak yang 8? Misalnya kita ambilnya N-nya itu 8. Nanti kalau misal ambil N sama dengan 8, jadi kan jadinya gini loh, 2 pangkat 22 dibagi 2 pangkat 3 kali 8, dia tuh nggak habis gitu loh. Jadi supaya habis, ini kan harus kurang gitu loh. Ini tuh harus kurang, kalau nggak kurang ya sama dengan gitu loh, biar habis. Ya gampangnya gitu aja ya, kalau nggak kurang, berarti itu sama dengan gitu loh. Ya, berarti yang kurang dari sama dengan 7,3, maka N paling besar adalah 7. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang delta. Ini yo, terima kasih Neutron, sama-sama. Kok bersih diketawain ya kakak. Oke, ada pertanyaan? Gak ada? Ada? Belum? Gak ada, Kak. Aku nggak paham. Kok aku nggak paham ya? Yang mana? Bagian yang mana yang paling bingung ya? Jadi itu supaya dia bisa membagi 11 pangkat 22-nya
kan masih ada, nggak apa-apa. Yang penting kan kalau ini dibagi sama ini udah habis gitu loh, karena ini perkalian. Nah ini kan bilangan pokoknya beda, atau yang 11 pangkatnya nggak dihitung ya karena bilangan pokoknya beda. Ibaratnya kayak misalkan kita mau menghitung pembagian kayak 25 kali 90 nih, dibagi berapa ya, jangan 90 deh, 25 kali berapa, 121, ini dibagi 5 misalnya gitu. Oh paham, baru masuk aku ya kan, nanti ada kasih ya, ada kamu membagi yang ini kan, kalau ini udah dibagi ini kan 5 kan udah habis gitu loh, jadi kayak dia tuh ya udah nggak usah diapa-apain gitu. Nah karena terus kenapa kok bisa kurang dari lo, kalau misalkan lebih berarti nanti nggak habis. Contohnya misalnya 25 nih, 121 gitu ya, dibaginya sama 125. Nah kan kalau ini kan lebih kan, ini kan serat-serat gitu kan, ini satu, ini kan lebih kan, nanti jadi nggak habis gitu loh. Padahal permintaannya tuh supaya bisa membagi, maka supaya bisa membagi berarti kan si kebalik, astagfirullah, oh iya bener ya, nah ya kan kebalik ini, astagfirullahaladzim, iya betul. 2 pangkat 3N nya itu yang harus kurang dari 2 pangkat 22, betul, tapi kebalik ya. Ya betul, makasih ya. Jadi kayak yang ini tuh harus lebih kecil gitu loh, yang akan membaginya tuh harus yang lebih kecil gitu loh, karena kalau dia nggak lebih kecil maka akan mendapatkan sisa, padahal emang membagi jadi kayak nggak ada sisanya gitu loh. Kalau misalnya yang ditanya bilangan terkecilnya, pertanyaannya bagus ini, bilangan terkecilnya berapa? 0 ya, nggak 0, tak hingga, soalnya n nya di sini kan nggak ada tuh bilangan n, kan ini bilangan n terbesar. Nah ya negatif juga boleh sih, negatif, soalnya ini kan kurang dari 7,3 dan n nggak ada keterangan, maksudnya nggak ada keterangan tuh bahwa dia harus berapa ya, misalkan kayak harus bulat atau harus positif atau harus negatif, kan nggak ada tuh di sini keterangannya, cuman n aja gitu ya. Berarti boleh negatif, boleh 0, boleh semakin kecil lagi, ambil aja di antara opsinya nanti mana yang paling kecil gitu, yang paling kecilnya. Oke. Oh ya gitu ya. Nah, oke. Ada lagi pertanyaan? Merepotin petugas ini nomor 13. Ada? Lanjut ya, nomor 13 ya. Oke, let's go. Nomor 13. Bener-bener santai kali. Agak panjang ya, lompatin aja ya. Oh, langsung jawabannya. Oke, C. Siap. Oh, langsung. Oke, siap. Tuh. Terus lanjut aja. Oke, siap ya, lanjut. Berarti nomor 14, yang mana nomor 14? Ya, oke, sip. Enggak, bercanda. Yuk kita kerjakan. Gambling bisa emang. Bisa weh. Iya ya. Dikurangi 20, dikuranginya 100. Kan set min 20, set min 20, set min 100, set min 60. Minnya kan ini berarti yang ini, min yang berubah kan nanti yang ini, berarti C. Wah iya, gimana? Jadi langsung aja ya, C. Oke. Terus yang ini gimana? Kuranginya 3, 2, 3. Apa nambah 3, nambah 2, nambah 3. Oke. Astagfirullah, nggak kerjain ya. Jumlah uang terdiri dari koin pecahan 500-an, 200-an, 100-an dengan totalnya 100.000. Nah, jika total uang pecahan 500-an, setengah dari total uang pecahan 200-an. Tetapi
3 kali total uang pecahan seratusan. Pertanyaannya adalah banyaknya koin pecahan. Oh, oke. Jadi ini ada 3 variabel X, Y, Z. Soalnya ada 500-an, 200-an, sama 100-an. Oke, kita pakai permisalan dulu. Kalau begitu, misalkan banyak koin pecahan 500-an, kurang 500-annya X, 200-annya Y, 100-annya Z. Pertama, totalnya kan 100.000, berarti 500X, 200Y, 100Z sama dengan 100.000. Oke, ini bisa kita habisi dulu untuk nolnya, kan? Ini nolnya 2. Berarti yang pertama kita mendapatkan 5X ditambah 2Y ditambah Z adalah 1000. Oke, this is the first. Ini pertama untuk persamaannya. Terus yang kedua, jika total uang pecahan 500-an kan berarti X ya, maka 500X berarti kan 500X sama dengan setengah dari total pecahan 200-an, berarti setengahnya kali 200Y. Oke, kena ya, ini bisa dicoret berarti. Oke, bisa ini 0, ini 0, ini 2. Berarti yang selanjutnya kita tahu bahwa 5X itu sama dengan Y. Oke, ini yang kedua. Oke, tapi ada kalimat selanjutnya lagi, 3 kali, aduh malah kehapus, maaf ya, 3 kali total uang pecahan 100-an, berarti 500, apa tadi namanya, X itu 3 kalinya 100Z kan, 3 kalinya 100Z. Oke, ini dicoret lagi, berarti 5X adalah 3Z. Nah, paling enak dibawa ke dalam bentuk apa? X ya, X atau Y? X aja ya. Iya ya, paling enak dalam bentuk X. Bisa, karena ini Z-nya jadinya kan 5/3X. Oke, kita punya yang ini pertama ini. Nah, terus yang kedua, hapus lagi. Nah, ini yang kedua, berarti kan ini. Oke. Nah, yang ini Y-nya artinya apa Y-nya? Y-nya adalah berapa itu? Y-nya 5X ya. Udah langsung, Bing. Ini juga udah, Bing. Udah ya. Oke, berarti dari yang di sini, dari yang ini, nah, langsung aja diubah 5X ditambah 2Y. Y-nya kan 5X ditambah Z-nya 5/3X sama dengan 1000. 5X ditambah 10X ditambah 5/3X sama dengan 1000. Kali 3 aja ya, biar lebih ini ya, lebih mudah ya kan, kali 3 biar nggak pecahan gitu loh. Nah, berarti 5 kali 3 ini 15 ditambah 30X ditambah 5X sama dengan 3000. Ini berapa? 15 ditambah 5, 20, berarti 50. Ya, 50X sama dengan 3000. Berarti X-nya berapa itu? 3000 dibagi 50. Ini nolnya habis. 3000 dibagi 50. 60. Dapat ya? Pertama, X-nya adalah 60. Oke, kalau udah dapat X, bisa nggak nyari Y? Bisa, karena Y-nya kan 5X. Berarti 5 kali 60. Berarti Y-nya adalah 300. Y. Bisa nyari Z? Bisa. Kan Z-nya adalah 5/3X. Berarti 5/3 kali 60. 120. Kali 5, jelas Z-nya adalah 100. Oke, pertanyaannya, total koin, banyak koin. Berarti total koinnya ada berapa ini? Total koin berarti 60 ditambah 300 ditambah 100, yaitu 460. Betul kan?
Jawabannya adalah yang C. Oke, apakah ada pertanyaan? Gak merepoti petugas ya, nomor 13 ya. Sudah mulai merepoti petugas nih, nomor 13. Ada pertanyaan belum? Ada nggak? Gimana? Sudah mulai apa? Dongeng ya? Dongeng sebelum tidur. Cie. Ada pertanyaan belum? Ada? Belum. Agak kayaknya nggak cuma agak mumet deh. Nggak apa ya. Nanti selesai pelajaran ini langsung ya. Ini harus sepanjang ini. Iya, seperti perjalanan kalian panjang kali. Jadi gimana? Iya, agak mumet ya. Nanti langsung ini ya, minum ya, Aramek. Kalau mumet. Oke. Oh ya panjang kan. Aku pun juga kayak mau cari yang singkat tuh. Ya apa yang singkat bisa? Ada nggak pertanyaan? Ada? Belum? Oh panjang ya. Aku pun nyari yang singkat kayak mana gitu karena ya paling coba-coba sih. Tapi walaupun coba-coba juga ya dicoba ya. Yo let's go selanjutnya. Semoga ini nggak panjang ya. Ya, nomor 14. Udah pertanyaan belum? Agak mumet ya. Ini kayaknya sama lagi. Kecepatan. Ini sebelumnya maaf dulu ya buat yang kelas IPS ya. Kita pelajaran TPA-nya ini TPA. Ada fisikanya. Soalnya kecepatan, jarak, waktu kan nggak ada fisikanya. Ya jadi bagi yang IPS tetap harus bisa fisika ya. Ya Allah, ini pelajaran fisika ya. Aku pun jadi tahu. Betul. Gambling kan? Iya benar. Gambling nggak? Apa udah ngitung? Betul. Sip. Oh, bisa itu. Nah, namanya ganti lagi nih. Betul. Bisa kan? Jika Agus, ini maksudnya gimana sih? Nih loh. Maksud soalnya gimana sih? Gini, kita terjemahkan pelan-pelan ya. Pelan-pelan positif. Jika Agus memacu motornya dari rumah ke kantor dengan kecepatan 24 km per jam, maka ia akan terlambat 15 menit. Itu kalau 24 ya kan? Apa yang harus diperhatikan buat gambling Kak? Wah ini maksudnya kita tahu kalau ini bisa di gambling atau tidak bisa di gambling, sebaiknya digarap dulu aja. Karena kalau gambling tuh nggak lihat soal, tapi langsung lihat jawaban. Gini doang, langsung. Ya kan? Kalau gambling kan gitu, misalkan ini, yang lihatnya jawaban, nggak usah lihat soal. Nah, garap aku mbak, nggak gambling bagus. Sip, tuh, garap kan. Nih, tetapi kalau kayak gini, ini, nih. Jadi langsung lihat jawaban, nggak lihat soal. Tapi kita tetap berusaha untuk nggarap dulu ya. Sebisa mungkin berusaha untuk nggarap dulu, ya kan? Karena ini justru kalau misalkan TPA itu emang penting banget buat kalian juga. Besok kalian kepengen lanjut ke S2, nah rata-rata kalau S2 itu butuh TPA. Nah, kalau S3 butuh TPA nggak cuma TPA, kalau S3 ya, TPA, TGA, ya itu harus semuanya ya. Nah, S3 kan, S3. Oke, lanjut. Ya, ini loh, udah ngitung tuh.
Nah, ini jadi yang pertama, si Agus, kalau dia kecepatannya 24 km per jam, terlambat 15 menit. Terus, kalau tentang kecepatan jarak waktu harus diperhatikan, misalkan kayak sama-sama menit atau sama-sama jam. Jadi kayak dibuatnya tuh sama gitu loh. Nah, tetapi jika ia memacu motornya kecepatannya 36 km per jam, maka ia akan sampai 10 menit lebih awal. Berapa jarak rumah Agus ke kantor? Oke, jarak ya yang perlu diketahui bahwa jarak tuh mau dia kecepatannya berapapun, jaraknya kan pasti sama, ya kan? Nah, jaraknya pasti sama. Nah, anggaplah yang namanya T, waktu normalnya ya, waktu normalnya itu misalnya dari sini sampai sana biar tepat waktu gitu loh, biar tepat waktu dengan kecepatan tertentu kan tepat waktu gitu kan, T misalnya kayak gitu. Cepet ya kan, oke, T gitu ya. Nah, kalau terlambat berarti kan nambah jamnya, tapi kalau lebih cepat berarti kan lebih awal gitu kan, berarti kan berkurang. Paham maksudnya kan? Oke. Terus kalau 15 menit itu karena di sini kecepatannya dalam bentuk jam, kilometer per jam. Nah, kita jamin dulu. Maksudnya kita ubah ke dalam bentuk jam. Ya kan? Nah, terus diingat juga rumus fisika bahwa V itu kan S per T. Berarti kalau kita mau cari S, V kali T. Nah, ini kita akan cari S. Yang pertama, S kan V kali T, kan? S sama dengan V kali T. S, kecepatan yang 24 tadi, T-nya pakai T besar nggak apa sih? Kan karena waktu normal kan. Nah, waktu normalnya kan T, tapi karena terlambat, berarti kan harus bertambah. Nah, 15 menit berarti 15 per 60. Ya. Kok 60? Karena 1 jam 60 menit. Nah, sudah siap-siap ya kan? Ini yang pertama. Kalau dia kecepatannya 24. Tapi ketika kecepatannya 36 kan lebih awal tuh 10 menit. Berarti T-nya dikurangi sama 10 per 60. Kenapa per 60? Ingat 1 jam adalah 60 menit, ya kan? Oke. Terus ini boleh dipindah nggak sih? Boleh. Jadi S per 24 ini kan S per 24 sama dengan T ditambah ini berapa ya berarti ya? Dibagi 15 itu berapa? 1/4 ya? Betul nggak? Betul ya? Dibagi 15 kan 1/4 kan? Oke, berarti gimana nih? T itu, jadi kayak gini, S per 24 min 1/4 itu sama dengan T. Nah, kita mendapatkan persamaan T yang pertama. Karena tujuan kita mau cari S kan. Jarak toh yang akan kita cari. Nah, ya kan? Oke, waktu normal dengan kecepatan tertentu kan pasti sama. Jaraknya kan sama kan? Nah, terus jadi yang kedua yang ini S per 36 berarti T dikurangi 1/6. Kalau dipindah S per 36 ditambah 1/6 sama dengan T. Nah, ini kan yang kedua. T itu kan sama T-nya. Jadi kayak sama-sama waktunya gitu loh. Ya kan? Ini. Nah, ini kan sama. Nah, itu tinggal kita samain aja. Dapat deh nanti S-nya. Ya kan? Yo, let's go. S per 24 dikurangi 1/4 itu sama dengan S per 36 ditambah 1/6. Kalau pindah ruas, S per 24 dikurangi S per 36 sama dengan 1/6 ditambah 1/4. Oke, terus jadi berapa itu? Sama-sama per berapa ya ini ya? Ini 24 sama 36. Berarti berapa ya? Per berapa? 24, 36, 72 ya. S per, salah. Kita buat ke dalam bentuk per
berapa? 72. 72 bisa dibagi 24, bisa 3 kan? Ini 3S per berapa itu? 2S. Emang ya? Bener nggak? 24 kali 3, ya bener ya? Sama dengan berapa ini? Kita samakan juga deh ini per berapa? 12 ya? Ya per 12. Itu 12 dibagi 6 berapa? 2 plus berapa itu? 3. Bener nggak? Ya betul ya? Berarti ini S per 72 sama dengan 5 per 12. Oke. Nah ini kan boleh dibagi 12, 1 ini 6 kan? Seret, berarti kan S-nya adalah tinggal dikalikan silang 6 kali 5, berarti S-nya adalah 30 km. Agak ngerepotin dikit, tapi it's okay lah ya, aku yakin kalian bisa kok. Yang penting harus teliti aja, karena matematika makin tekun makin teliti dan kalian mending teliti aja, pelan-pelan nggak apa-apa. Sementara pelan-pelan dulu nggak apa-apa kan, besok waktu mengerjakan udah langsung lancar gitu loh, namanya latihan kan. Yang penting dapat jawabannya dulu, tahu caranya. Oke, ada pertanyaan belum? Udah nggak? Gimana? Mau nge-es teh dulu silahkan, boleh. Habis ini yang IPA-nya biologi, yang IPS apa yang IPS belajarnya luar biasa sekali loh. Ya, ada pertanyaan? Nggak ada. Aduh, kalau pakai JKW bisa-bisa. Ini JKW sebenarnya, tapi pakai yang jadi divisi kayak ini kan JKW. J itu kan jarak, K-nya kan kecepatan, W-nya kan waktu kan. Nah, jadi ini tuh J sebenarnya. Ini K kali W. Sebenarnya tuh kayak gitu. JKW. Jarak, kecepatan, waktu. Nah, ini J. Ini waktu tuh W, kayak gitu loh sebenarnya. Cuman kita pakai yang di secara kalau apa ya namanya, ya nggak JKW lagi lah, yang kayak gitu sama kok, pakai JKW juga bisa, betul. Oke? Alhamdulillah ya Allah. Lanjut, yo let's go. Bukan JKW, Jokowi, J sama JKW, J jarak, K kecepatan, W waktu. Nah, nanti kalau JKW Jokowi, nanti kalau SBY apa? Sumbuye. Bukan Surabaya, ada SBY dan Sumbuye, bukan Surabaya. Macam tuh. Olah, siap mem. Oke, dan aku berasa banyak. Oke, mem. Oke, let's go, lanjut. Mau ngelet dulu boleh, silahkan. 15. Nah ini juga 15 dulu. Tak pikir-pikir, kok persamaannya cuma 1 gitu kan. Yang nomor 15 ya, Pak Badu nih. Dapat upahnya sekian dan terima transferan. Kalau dia bekerja 15 hari dengan 6 hari lembur, ya kan, upahnya tuh sekian. Nah, upah yang didapat kalau dia kerjanya 10 hari dengan 4 hari lembur. Jadi kita nggak tahu kan gaji pokoknya itu berapa, kalau lembur nambahnya berapa kan nggak tahu kan. Awalnya pikiranku juga seperti itu, oh jangan-jangan ini soalnya bonus gitu kan. Ternyata sesimpel kayak gini. Jangan-jangan malah kalian ini berpikirnya lebih maju daripada aku kan. Misalkan bekerjanya itu 15 hari itu berarti 15X, dengan lemburnya 6 hari kan berarti 6Y, 3.450.000, betul kan? Nah ini tak sederhanain aja dulu, dibagi berapa kalau kita sederhanakan? 3 kan? Karena kalau kita bagi 3, jadi jadi berapa ya? Dibagi 3, 15 dibagi 3, 5X, 6 dibagi 3 adalah 2Y, ini dibagi 3, 1.150.000, ya kan? 1.150.000, ya kan? Sementara yang ditanyakan itu 10X ditambah 4Y. Ini kan udah bentuk yang paling sederhana kan, itu 5X nya itu. Supaya jadi 10X, nah ini tinggal dikalikan 2 gitu loh. Ternyata tuh sesimpel itu gitu loh. Nah kalau dikalikan 2 jadi berapa? Ya 2.300.000. Berarti jawaban yang tepat adalah yang mana? C, rampung. Terima kasih Neutron, sama-sama.
Bisa kan? Walah, ya kan? Semudah yang ternyata semudah yang nggak kita bayangkan. Itu bayang kita dulu, soalnya kok kayak susah banget gitu. Padahal enggak, ternyata ya sama aku juga awalnya gitu kok. Dulu. Yo, let's go. Nomor selanjutnya. 16. Suatu pabrik memiliki 3 mesin. Oke, 3 mesin dan itu ABC. Oke, jika ketiga mesin pembuat keramik bekerja, oh kalau ini ketiganya gitu ya. 3 mesin itu memproduksi 236 keramik per hari. Suatu hari mesin C rusak. Loh, namanya rusak. Mesin C itu rusak. Berarti kan kalau dia rusak kan nggak kerja. Berarti yang kerja hanya A sama B. Dan ketika A sama B yang kerja, totalnya 162. Tapi kalau misalkan B sama C aja yang kerja, itu 152. Maka kesimpulannya apa? Oh, kesimpulannya itu berarti pertama-tama kan gini. Jika A ditambah B ditambah C itu 236, tadi kan C-nya rusak. Berarti tinggal A ditambah B adalah 162 yang ini. Nah, ini kan bisa langsung eliminasi substitusi dulu dikurang. Alasannya kenapa? Karena A-nya bisa kita habisi, B-nya juga bisa kita habisi. Jadi kita bisa menghabisi A sama B. Berarti C-nya berapa? Dapat deh C. C 6 dikurangi 2, 4. 23 dikurangi 16, 7. C-nya adalah 74. Loh, kok di situ nggak ada? Loh, belum berarti. Kan? Nah, kemudian di kalimat yang selanjutnya, B sama C aja itu 152. Loh, artinya B ditambah C 152. Dimana C-nya kan 74. Dapatlah B 152 dikurangi 74. Berarti berapa itu? 78. Dapat B 78. Oke. Ya kan? B-nya 78 kan? Lah A-nya gimana? Ya tinggal kita cari yang A. Dari mana? A tambah B kan 162. A ditambah B 162. A ditambah 78 162. Berarti A-nya 162 dikurangi 78. Berapa itu? 484. Berarti si A akan menghasilkan 84. Berarti jawaban yang tepat yang mana? Yang A salah, B salah, C. A dan C. A dan C itu berarti yang ini. Oh betul, berarti jawaban yang tepat adalah yang C. Terima kasih Neutron, sama-sama. Oke. Sudah mulai mudah ya. Ada pertanyaan belum? Nggak ada? Yuk lanjut. Nggak ada? Belum? Belum ada? Nggak ada ya? Belum ya? Lanjut ya? Hah? Oke. Lanjut ya? Lanjut. Let's go. Nomor selanjutnya. 17. Oke, 17. Pesanan Yelusin baju. Wow. Diselesaikan oleh X orang pekerja. Oh, Yelusin X orang pekerja dalam waktu 18 hari. Oke. Berapa jumlah pekerja yang harus ditambah agar pesanan tersebut dapat selesai 12 hari? Bajunya kan sama ya berarti. Ya berarti nggak ngaruh ya untuk di bajunya ya. Artinya tuh kayak gini loh. Ini pekerja sama waktu. Kalau pekerjanya X, waktunya 18. Nah, kalau 12 hari itu pekerjanya berapa? Boleh dianggap T? Boleh. Ini kan artinya perbandingannya berbalik nilai. Perbandingan berbalik nilai. Kenapa? Karena kalau waktunya panjang, pekerjanya cukup sedikit aja nggak masalah. Tapi ketika waktunya itu lebih sedikit, berarti kan pekerjanya harus lebih banyak. Maka kalau perbandingan berbalik nilai, jadi gimana itu? Jadi tinggal dibalik, X per P sama dengan 12 per 18. Dihabisi boleh nggak? Boleh. Bagi 6, 2, bagi 6, 3. Ingat,
kita akan mencari P ya, tujuannya yang mau cari P. Oke, kalau ini kita kalikan silang 2P kan 3X, berarti kan P-nya adalah 3X dibagi 2. Jawabannya yang C. Itu kalau kurang baca soal sampai yang terakhir. Pertanyaannya adalah jumlah pekerja yang harus ditambah. Nah, berarti kan tambahan pekerja. Tambahan pekerja harusnya 3/2X. Harusnya. Tapi sudah ada sejumlah X. Berarti tinggal dikurangi X. Nah, X itu kan ya sama aja 2/2 kan. Berarti jadi berapa? Ya 1/2X. Atau bisa ditulis X/2. Maka jawaban yang tepat adalah yang A, sambung. Terima kasih Neutron. Sama-sama. Oke. 12/18 dibagi 6 dari disederhanakan Zeng. Nih dibagi 6. Ini kan waktunya 18 sama 12. Karena berbalik nilai, makanya dia dibalik gitu kan. Nah, ininya kan dibalik. Aduh, ini dibalik kan. Nah, kalau dibalik terus disederhanakan. Sama-sama karena 12 sama 18 sama-sama bisa dibagi 6. Seperti itu Zeng. Oke. Garis olah, oke. Next. Lanjut ya. Ini aku pakainya nalar juga ini nomor 18 ini. Gimana ya? Kalau di nalar aja gimana? Ya, kan Bu Siti yang berusia 24 tahun melahirkan anaknya pada tahun ini. Nah, berapa tahun lagi usia Bu Siti 3 kali usia anaknya? Kalau kita nalar, ini Bu Siti ya. Ini anaknya. Usia maksudnya loh. Ini anaknya. Ketika Bu Siti usianya 24, anaknya lahir berarti kan masih 0. Nalarnya kan gitu. Nah, ketika Bu Siti usianya 25 tahun, berarti anaknya usianya 1 tahun. Supaya usianya Bu Siti 3 kalinya, kalimatnya di sini kan 3 kali permintaannya, 3 kali. Ini adalah 3 kalinya anaknya. Supaya 3 kali, kalau dinalar, berarti kan anaknya 12, Bu Sitinya kan 36, iya nggak? Benar nggak? Coba kita cek dulu. Kok bisa? Karena ini ada alasannya. Ini nambah 11 kan? Ini nambah berapa? Yang 11 juga, kan harus sama. Berarti berapa tahun lagi? 12 tahun lagi. Jawabannya adalah yang C. Loh, harusnya 11 loh. Ya enggak. Kan hitungannya tahun ini. Hitungannya dari yang sini. Nah, ini nambahnya 11. Ini kan 1. Berarti 12 tahun lagi. Maksudnya 3 kali gimana? Mbak? Ini kan 3 kalinya. Berapa tahun lagi usia Bu Siti 3 kali usia anaknya. Nah, kalau anaknya 1, kali ini 25. Kalau anaknya 2, itu kan 26, belum kan? Nah, tapi ketika anaknya 12, ini kan 36. Nah, ini tuh 3 kalinya. Oh ya, udah paham itu. Jadi 36 tuh 3 kalinya 12. Nah, maksudnya tuh seperti itu loh. Oke. Paham? Oke, paham ya? Kan aku nggak tahu kamu udah online. Next. Ya kan aku nggak tahu. Lanjut 19. Masih cukup, tenang. Sampai ini berapa kali ya? 20 kali ya? Enggak 20 kali ya? Aduh, ini 45. Ini pernah deh kayak waktu di TikTok kayak pernah deh. Yang ini loh, X per Y gini loh. Terus bilangan positif kan dia, maka nilai X dikurangi Y. Sebenarnya 45. Jadi kayak gini loh teman-teman.
Jadi seperti ini. Kalau misalkan 0, cara-caranya jangan di sini deh, di sini aja. Di sini ya, 0,111 dan seterusnya itu kan 1/9. Kalau 0,1212, nah berulangnya 2 kali, berarti kan 12/99 gitu loh. Kalau berulangnya 3 kali dan seterusnya, berarti kan 123/999 itu juga 3 kali. Sementara karena ini 5, artinya kan itu dia 5,45 dan seterusnya gitu kan. Nah ini tuh artinya adalah 5 ditambah 0,45 dan seterusnya gitu loh. Nah berarti kan ini sama aja 5 ditambah 45/99 kan. Boleh disederhanain nggak sih? Boleh. 45 sama 99 kan bisa disederhanain. Dibagi 9, 5. Dibagi 9, 11. Nah, berarti jadi 5 ditambah 5/11. Kita samakan dulu penyebutnya per 11. Berarti berapa itu? 55 ditambah 5 adalah 60/11. Dan ini sebagai bentuk X per Y, yang artinya bahwa nilai X-nya itu adalah berapa? 60, sedangkan Y-nya 11, betul. Jadi kan X sama dengan 60, Y sama dengan 11. Karena yang ditanyakan X dikurangi Y, berarti 60 dikurangi 11, 49. The answer number 90. 49. Terima kasih Neutron. Paham? Oke. Kelas 20 but not least. Gaya banget sumpah pakai bahasa Inggris segala loh. Ya Allah. Ada pertanyaan belum? Belum? Ya terakhir. Biologi sama. Let's go. Terakhir EC. Ini perbandingan ya. Perbandingan apa sih? Ini kan EC. Ini kan EC. Perbandingan apa sih ini maksudnya? Perbandingan itu loh, apa namanya? Segitiga kecil sama segitiga besar gitu loh. Misalnya EC apa ya? EC ya. X deh, boleh X. Oke, ini X ya. Berarti kan ini segini adalah 9 ditambah X. Kecil besar tuh loh, kecil per besar. Ya kan? Kecil per besar. Siapa yang kecil? Tuh. Ini kan kecil per besar. Nah, yang kecil adalah segitiga ABE, sedangkan yang besar adalah segitiga ABC. Yang artinya, kalau 19 yang AD, berarti kebalikannya kan? Kalau AD itu pernya AC, kalau DE pernya BC. Jadi ini 19/9 ditambah X sama dengan 4/10. Kesebangunan babnya, betul. Oke, disederhanain boleh nggak? Boleh. Ya, let's go. Dibagi 2. Ini 2 sama 5. Terus tinggal dikalikan silang. Nah, berarti kan 2 kali 9 plus X sama dengan 19 kali 5. 18 ditambah 2X sama dengan, ini berapa? 19 kali 5 kali 9, 45, 95. Bener kan? Jawabannya yang mana? Oke. Berarti 2X 15 kali 5 itu 19 kali 5 itu berapa? Bener ya? Oke. Ini 95 dikurangi 18 itu berapa? 95 dikurangi 18. Udah kata 95 dikurangi 77. Oke. Berarti X-nya adalah 30. 77 dibagi 2. Itu. Ya, tuh 38,5. Oke. Jadi jawaban yang tepat adalah yang E. Terima kasih Neutron, sama-sama. Ya, ya. Ini X ya. Kan EC yang ditanyain. X ya. Betul, sip. Ada pertanyaan belum?
Nggak ada? Ada nggak? Oh, ini udah langsung ke susul yang BJJ itu ya? Apa namanya? Yang biologi ya? Biologi apa kimia? Oh iya, biologi. Oke, ada pertanyaan? Belum? Nggak ada ya? Langsung SS saja ya? Oke, yo let's go. Kita cepat aja SS dari yang nomor 4, 4. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, nomor 5, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, selanjutnya sama-sama cahaya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, nomor 7, 5, 4, 3, 2, 1. Next, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, selanjutnya 5, 4, 3, 2, 1. Selanjutnya 10. 5, 4, 3, 2, 1. Selanjutnya 11. 5, 4, 3, 2, 1. Selanjutnya 5, 4, 3, 2, 1. Selanjutnya 5, 4, 3, 2, 1. Selanjutnya, terima kasih Kak, sama-sama Rafael. 5, 4, 3, 2, 1. Selanjutnya 15. Terima kasih Neutron, sama-sama ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Selanjutnya 16. 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Next, selanjutnya nomor 17. 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Terima kasih Mbak, saya sudah follow IG Neutron. Bagus. Selanjutnya nomor 18. Lah, Instagram aku Instagram. Kamu nggak follow IG ku? 5, 4, 3, 2, 1. Oke, selanjutnya 19, 5. Sama-sama. Dipanggil sama-sama Anissa. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, last but not least 20. 5, 4, 3, 2, 1. Oh, keren. Ada yang tertinggal?